Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Di sidang persaksian ya, kunci saksi peristiwa kamar tidur ya dari supir Roy Suryo membongkar ini semua, bahkan ada rekamannya begitu. Wih, ngeri bos ya. Detik-detik penangkapan Roy Suryo dan kemudian kunci saksi peristiwa ya di kamar tidur ya. Supir Roy Suryo ini membongkar semuanya. Ada rekaman videonya. Dan itu masuk di persidangan. Wih, akan terbongkar satu persatu begitu kan ya. Dan kita tahu bahwa proses pra peradilan ini mengungkapkan semuanya begitu kan. Apakah nanti penyidik itu akan salah atau bagaimana ya? Tapi yang jelas dengan prosedur seperti ini, apakah diberikan sanksi atau tidak ya? Orang banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada di berbagai media sosial begitu kan soal penangkapan Roy Suryo begitu kan saat ada di rumahnya yang dianggap sama dengan ya seperti film film G30 begitu kan. Nah, Roy Suryo ini mengklaim bahwa rekaman CCTV di rumahnya ya dapat membantah versi polisi terkait dengan ya proses penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo dan juga membantah adanya dua petugas keamanan saat kejadian dan menyebutkan hanya ada satu satpam yang berada di lokasi. Nah, rekaman CCTV itu disebut bakal menjadi salah satu bukti penting ya di persidangan. Wih, satu persatu sudah mulai terungkap ini bos. Ya, satu persatu sudah mulai terungkap rekaman detik-detik Roy Suryo ditangkap polisi di kediamannya begitu. Coba kita tonton. Wih, tidak sabar nampaknya begitu kan ya. Sudah tidak sabar bagaimana rekaman itu. Coba kita tonton seperti ini. Panggil. Ya, sebentar. Anda bicara dulu dengan Pak Samsul. Silakan. Ya, Gimana Pak? ya ini. Tadi ini. Pagi Pak. Sebentar, dulu. Gimana Pak? Yang di video call. Kami berdasarkan ada surat perintah berjalan video call Bu. Itu transparan. Transparan mas. Transparan mas. Anehnya apa? Ya silakan aja ngobrol aja, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang. Kami ada surat perintah penangkapannya Pak. Pak, kami dari Polda Metro Jaya, dari Subdit Keamanan Negara. Sudah saya bacakan surat perintah penangkapannya kepada Pak Roy dan Pak Roy sudah baca. Saat ini juga kami bawa Pak Roy ke Polda Metro Jaya. Ya. Kami hanya menjalankan tugas Pak untuk menangkap Pak Roy. Kalau yang nggak mau, Sebentar, jangan caranya seperti itu. ya kami sudah ada surat perintah. Pak Roy baik-baik, jadi jangan cara bodoh seperti itu. Ya sudah, ayo. Sebentar, saksi sebentar dulu pakai baju yang benar. Udah tuh ya Bu. Sebentar, saya pilih tanya. Ini petugasnya namanya siapa? Saya itu Rosadi. Itu Rosadi dari Subdit Keamanan Negara. Dan bersama tim saya. Sekarang bisa pakai sepatu. Ini pakai sepatu ya? Enggak mungkin. Kita pakai sepatu. cara-caranya harus Pak Roy kooperatif kok. Jangan Silakan Pak. Udah silakan. Silakan Bu. kan juga ada lawyer. Jadi Iya Bu, Ibu punya kamera, Masnya juga buka kamera, sama-sama kita ini. Ya. Juga disaksikan sama Pak Security ada 2 orang. Gimana sih? Sudah. Bapak tadi izin ke saya cuma pakai sepatu Pak. Ya, baik, saudara saksi. Nah, itulah yang kemudian ya yang diungkapkan dalam pra peradilan begitu kan ya. Nah, apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo ini begitu kan kemudian menjadi pertanda bahwa ya rekaman detik-detik akhir Roy Suryo ditangkap begitu kan di kediamannya terkait dengan kasus ijazah ini banyak menyeret perhatian begitu kan ya. Bahkan kita lihat saja bahwa apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo soal mengklaim bahwa rekaman CCTV yang di rumahnya itu dapat membantah versi polisi terkait dengan proses penggeledahannya ya. Ini akan semakin menarik begitu kan. Akan semakin menemukan titik temu kalau toh pada hakikatnya seperti ini begitu kan ya, menemukan fakta-fakta baru di persidangan. Nah, apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo saat detik-detik penangkapan itu ya sama dengan kemudian jangan pakai sepatu. Ya, dianggap sebagai arogansi dan inilah buktinya begitu.
Nah, mana yang benar? Biar kesimpulan ini di pra-peradilan nanti yang menyimpulkan itu begitu kan ya. Apakah sesuai dengan prosedur hukum yang ada atau bagaimana begitu? Karena kita lihat saja bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini soal bagaimana penangkapan Rasul ini akan terbongkar satu persatu begitu kan. Nah, coba kita tonton lagi begitu kan apa yang kemudian disampaikan oleh di pra-peradilan itu. Apakah tadi di dalam video yang tadi saudara rekam ada kata-kata borgol yang saudara dengar? Ada. Oke, baik. Kemudian tadi ada permintaan dari pemohon atau Bapak untuk ganti sepatu, saudara juga dengar? Dengar. Diberikan tidak? Tidak. Untuk- Sebenarnya tidak, cuman karena dekat akhirnya Bapak ngambil. Oh, jadi sebenarnya tidak diberikan kesempatan juga untuk ganti sepatu ya? Oke. Kemudian saudara saksi, apa yang terjadi setelah itu? Langsung dibawa ke bawah. Oke, izin yang mulia untuk putar video yang kedua yang mulia. Inilah detik-detik videonya. Saya kemarin yang sepatu yang 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 video kedua, yang video kedua. Ini nggak benar nih caranya. Saya belum tanda tangan loh ya. Ya makanya Saya belum tanda tangan Anda membawa suami saya. Itu adalah hal yang ilegal. makanya saya bilang ini Ibu mana? Ya. Saya harus bicara dulu dengan kuasa hukum saya. Bu, ini kami serahkan surat penangkapan ke Ibu. Tapi saya harus menunggu kuasa hukum saya. Kalau selama ini kooperatif, Surat kuasa. kalau selama ini kooperatif, Ini surat penangkapannya kami serahkan kepada Ibu. saya belum mau tanda tangan. Ibu mau bersedia atau tidak? Saya tidak belum tanda tangan. Ibu mau bersedia tidak? Saya tidak mau tanda tangan sebelum. Kalau memang saya Ibu tidak bersedia sudah. Saya tidak mau tanda tangan. Kuasa hukum Ibu silakan datang ke kantor ya. Ya, Anda ilegal. Anda ilegal. Kami akan menuntut. Anda ilegal semua. Kami minta maaf ya Bu, kalau misalnya Bapak itu tidak berkenan ya. Anda ilegal. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Enak sama tetangga nih. Ngeri ya ternyata. Ya, terima kasih ya. Saya tetap tidak tanda tangan dan menyatakan tidak sah. Ya, kami sudah pertunjukan dan mau bersedia kepada Ibu. Tidak sah. Tidak sah. Ya, Ibu ya. Ilegal. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, itulah yang Saya kemudian lanjutkan, izin yang detik-detik mulia. akhir ya Roy Suryo di penangkapan itu begitu kan. Nah, secara spesifik saya mendengar bahwa tadi ketika Roy Suryo mau menggunakan sepatu begitu kan, ya mau menggunakan satu, terus kemudian saling cekcok begitu dan kita lihat saja bahwa proses seperti ini akan bisa saja begitu orang-orang akan melihat bahwa dalam rekaman itu ya apa yang kemudian disampaikan versi polisi dengan Roy Suryo ini kan nampaknya kan berbeda begitu. Nah, dari perbedaan inilah yang kemudian ya katanya begitu kan saat kejadian ya hanya ada satu satpam yang berada di lokasi. Kemudian ada yang mengatakan 2 satpam, ada yang kemudian tidak ada satpam dan sebagainya. Rekaman CCTV inilah disebut ya kabarnya menjadi
salah satu alat bukti penting ya di persidangan. Nah, karena kita tahu bahwa di persidangan nanti begitu di pra peradilan itu penangkapan Roy Suryo ya disertai dengan pemutaran video-video seperti itu kan bisa disimpulkan bagaimana apa yang dilakukan Roy Suryo dengan apa namanya dengan istrinya begitu kan. Benar nggak seperti itu? Benar nggak versi polisi seperti itu? Ini kan masih banyak muncul teka-teki begitu kan dari persepsi itu begitu. Biarlah para ahli nanti yang akan menyimpulkan itu. Nampaknya ini menarik. Mengapa Bang mengatakan seperti itu begitu? Karena kita lihat saja semenarik ini bisa saja Roy Suryo dengan bukti-bukti yang kuat ini akan memperjelas begitu penangkapan seperti itu. Coba kita dengarkan lagi. Ya, saudara saksi, tadi ada pernyataan dari pihak penyidik bahwa tidak diizinkan juga untuk tadi seperti mengganti sepatu ya. Apakah pemohon juga, karena kan ini videonya terputus ya, apakah sempat juga Bapak meminta izin untuk ganti baju? Betul. Diizinkan tidak? Tidak. Apakah Bapak juga mengizinkan misalnya untuk cuci muka? Betul. Diizinkan tidak? Tidak. Kemudian apakah Bapak juga minta misalnya ganti celana? Diizinkan tidak? Tidak. Baik, mungkin itu dari saja yang mulia. Apa? Yang mulia waktunya, tapi kami panjangkan ya. Ya. Saya panjangkan karena sepertinya memang sampai di situ dia pengetahuan. Tapi kalau memang masih ada yang perlu saudara tanyakan, Ya. kami izinkan beberapa pertanyaan. Ya, nggak banyak yang mulia. Mohon izin yang mulia, terkait dengan tadi anggota yang masuk ke dalam, dia mengaku bahwa di sana dikatakan katanya dia membacakan. Saudara saksi, apakah saudara mendengar tadi yang namanya Bapak Ibtu Rosadi dibacakan ya, diucapkan? Membacakan apa Pak? Membacakan surat. Tadi kan dibilang ada surat penangkapan. Surat penangkapan? Iya. Artinya, Dibacakan tidak? Setahu saya tidak. Tidak ada. Oke, satu. Yang kedua, di sini kan ada divideokan. Saya lihat di situ rame ya, ada yang memvideokan. Apakah itu dari satpam yang memvideokan atau dari anggota? Dari anggota. Dari anggota. Ada nggak mereka sebelum memvideokan meminta izin? Karena ini wilayah privasinya pemohon. Tidak Ya, ada. ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nggak diucapkan juga. Tidak. Oke, baik. Oke, izin yang mulia terakhir dari saya yang mulia. Ya. Apakah sebelum mereka masuk itu mereka menyampaikan bahwa mereka untuk menangkap dan ada surat penggeledahan? Tidak. Mereka sempat mengeluarkan surat penggeledahan atau semacam surat bahwa kami ini dari petugas Polda Metro Jaya sudah membawa surat penggeledahan, kami sudah punya izin masuk ke rumah Bapak. Apakah mereka sampaikan itu dan mereka bacakan itu kepada saudara saksi? Tidak. Yang saya dengar cuma mana Pak Roy? Gua gerbangnya. Oke. Begitu mereka sampai di atas, pada saat Bapak sudah keluar dan Ibu sudah keluar, apakah juga mereka membacakan surat penggeledahan atau izin untuk masuk rumah Bapak? Yang saudara tahu saat itu? Tidak tahu. Oke, baik yang mulia. Cukup. Sekarang giliran Yang mulia, satu aja pertanyaan. Oke. Ya, terakhir. Saudara saksi, tadi saudara sampaikan bahwa hanya penegasan ya, bukan penegasan. Yang hadir pada saat itu adalah satpam dan petugas kepolisian. Betul. Saya ingin menanyakan, apakah ada petugas dari RT atau RW setempat yang mendampingi kedatangan polisi ke rumah Pak Roy? Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya. Satu satpam. Hanya satu satpam. Itu juga ada di luar ya. Betul. Oke. Izin yang mulia, terima kasih. Silakan termohon dulu, setelah itu turut termohon. Atur waktunya ya. 15 menit sampai 20 menit masih jauh ya. Yang akan ditanyakan tidak perlu diulang ya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Kami dari kuasa hukum pemohon mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, saudara saksi, pada saat memasuki rumah pemohon Pak Roy yang tadi maksud, siapa yang pertama-tama membuka pintu? Saya. Jelas ya. Berarti yang pertama-tama membuka pintu rumah pemohon Ya, saya. ya, Pak Roy adalah saudara saksi. Betul. Benar ya? Betul. Ada berapa orang dari petugas yang memasuki rumah Pak Roy?
Kalau itu saya kurang tahu. Setahu saya 5. Berapa orang? Setahu saya 5. Dari 5 orang petugas ini, ada yang mendahului saksi memasuki rumah atau saksi yang Tidak mendahului? ada. Tidak ada ya? Tidak. Berarti saksi yang mendahului. Kita lanjutkan. Saudara saksi dapat menjelaskan ruangan apa saja, fungsi ruangan itu, ruang apa saja yang dimasuki atau dikunjungi oleh petugas yang tadi menyampaikan adalah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Itu ruangan apa saja yang sepengetahuan? Hanya ruangan ibu. Kan buka pintu masuk, itu ruang apa yang pertama? Ruang pertama ruang tamu. Oke, berarti saksi mendahului petugas. Itu ruang pertama dari ruangan tamu. Betul. Selanjutnya ruangan mana saja? Ke atas ada ruang tamu lagi di atas. Oke, lanjut ke ruangan tamu atas, Betul. lantai 2. Betul. Lanjut ke ruangan mana saja? Ruangan ibu. Itu ruangan ibu, itu ruangan apa? Ruang kamar tidur. Ruangan kamar Kamar tidur. tidur. Ruangan kamar tidur itu ada saudara saksi di tempat itu juga. Betul ada. Berarti menuju ke ruangan tersebut, saudara saksi juga ada di situ. Ada. Orang lain selain petugas, selain penghuni rumah, Tidak ada. yang ada di situ. Tidak ada. Berarti saudara saksi bersama-sama dengan petugas, Betul. tapi saudara saksi yang mendahului mengarahkan ke ruangan tersebut. Betul. Benar. Cuma saya sempat melarang. Berarti menuju ke ruangan tempat tidur yang dimaksud saksi Betul. itu, berarti saudara saksi yang mendahului, bukan aparat. Betul. Benar ya? Betul. Oke, lanjut. Apakah saudara saksi melihat sesuatu dokumen, surat-surat, map dan sebagainya yang dipegang oleh aparat? Saya tahu pegang map. Dan map. Tahunya pegang map. Saudara saksi mungkin melihat warna kuning, merah, putih dari dokumen yang tadi dipegang dalam video. Warna kuning. Kurang. Tidak tahu. Tidak jelas. Tapi intinya saudara saksi melihat sesuatu dokumen yang dipegang dibawa oleh aparat yang menyampaikan bahwa dari Polda Metro Jaya. Betul. Melihat sesuatu dokumen. Betul. Saudara saksi melihat petugas kepolisian ini mencoba menjelaskan Tidak. apa maksud kedatangan, menjelaskan Tidak. apa maksud dari dokumen tersebut. Tidak. Tidak melihat, Tidak. juga mendengar mungkin Tidak. penjelasan. Tidak. Tidak. Oke. Saya memastikan video yang tadi ditayangkan itu, video pertama dan kedua, itu semuanya bersumber dari video saudara saksi. Betul. Berarti dari handphone saksi sendiri. Betul. Bukan. HP ibu. Oh, itu ada handphone. Ya kebetulan saya tidak bawa HP saat itu. Jadi Oh, itu dipinjam berarti HP ibu. handphone itu Betul. digunakan oleh Saya. saudara saksi. Betul. Dua video tersebut. Betul. Oke. Ada penjelasan-penjelasan yang didengar oleh saksi terkait dengan ketika petugas kepolisian memasuki rumah, menyusul saudara saksi di depan, ada sesuatu penjelasan Tidak ada. yang saksi dengar, Tidak ada. baik di lantai pertama ruang tamu, Tidak ada. terus menuju lantai 2, ada Tidak sesuatu ada. penjelasan. Tidak ada. Kapan saudara saksi melihat petugas kepolisian mengeluarkan dokumen dan mencoba menjelaskan? Di saat Apa di ruangan pertama? di ruangan ibu. Ruangan? Di ruangan ibu. Berarti Tidak ada mau. dokumen yang dipegang tadi dalam video, ada dokumen di dalam map. Kurang tahu. Saya tidak tahu Tidak itu. melihat dokumen. Tidak tahu. Sementara yang mulia dan kami Udah. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh saksi dan dari sopir dari Roy Suryo. Wih, semakin ngeri nih, Bos. Karena kita tahu bahwa proses seperti ini akan memakan waktu yang sangat panjang begitu kan. Pra-peradilan aja seperti ini begitu. Bagaimana nanti dimasuk di persidangan yang sebenarnya begitu. Pasti banyak hal-hal yang kemudian akan ditanyakan begitu kan ya. Ngeri, Bos. Ini soal penangkapan aja begitu ya. Soal penangkapan. Jadi banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, ada yang mengatakan bahwa wah, ini kenapa tidak sesuai dengan prosedur? Wah, ini kenapa sudah semestinya prosedurnya seperti itu dan sebagainya begitu. Nah, dalam beberapa keterangan saksi ini banyak muncul yang kemudian dipertanyakan kepada saksi begitu kan. Coba kita dengarkan seperti ini. Tinggal juga di rumah pemohon atau pulang pergi? Tinggal di rumah. Jadi saudara bekerja di tempat pemohon itu tidak pernah pulang ya? Jadi menetap terus di rumah pemohon ya? Selama ini belum pernah pulang. Wah, selamat ya. Besok pulang.
Kemudian saudara Koiri, kami ingin mengingatkan ya, memori ini baru beberapa hari yang lalu ya. Saudara masih ingat tidak pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pagi, apakah saudara Koiri ada di rumah Pak Roy? Betul ada. Ada. Tanya dulu. Oke. Ada ya, ada di rumah ya. Oke. Apakah saudara masih ingat apa kejadian ketika pada hari Jumat pagi saudara ingat tidak ada polisi datang ke rumah Pak Roy pada tanggal 17 Juni 2026? Masih ingat. Saudara masih ingat pukul berapa kira-kira? 6.30. 6.30. Benar ya, 6.30 ya. Tanya aja dulu cara mereka masuk. Oke. Saudara Koiri, ini saudara sampaikan bahwa sekitar 6.30. Bisa tidak sedikit ceritakan? Saya tanya saja ya. Pada saat pertama kali yang datang ke rumah pemohon, apakah polisi? Apa siapa selain polisi? Satu satpam. Satpam apa? Satu rumah. Ada berapa orang satpamnya? Yang saya lihat Satu. Apa yang disampaikan oleh satpam tersebut kepada saudara saksi Koiri? Satu itu menyampaikan, menanyakan bapak mana ada tamu yang mau ketemu. Itu siapa yang menyampaikan? Bapak satpam. Bapak Satman mengatakan kepada Koiri, saksi. Oke. Kemudian, apa yang saudara sampaikan? Yang saudara jawab? Saya jawab mana? Sedangkan kan nggak kelihatan tuh polisi, udah di pihak polisi. Oke. Pertama kali yang menanyakan saudara adalah satpam. Betul. Kemudian dia menanyakan ada tamu yang mau ketemu bapak gitu ya. Betul. Kemudian coba ceritakan setelah itu, setelah datang tamu, bagaimana kejadiannya? Apakah saudara katakan itu polisi ya datang gitu? Tapi pada saat itu saudara sudah tahu tidak itu ada polisi? Belum. Oke. Kemudian ada saudara katakan ada orang yang mau ketemu bapak. Nah, itu coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Jadi Secara singkat ya. pada tanggal 19 Juni 2026. Enggak, tadi saudara sampaikan aja ketika satpam datang. Apa yang kemudian terjadi? Begitu setelah satpam selesai menanyakan itu, datang dari pihak anggota. Mana Pak Roy? Saya anggota. Oke. Terus buka gerbang. Itu berapa orang kira-kira yang datang? Satu orang terus menyusul berikutnya. Itu apa yang disampaikan kepada saudara? Suruh buka gerbang. Buka gerbang. Anda saudara buka tidak pada saat itu? Tidak. Terus apa yang saudara sampaikan kepada Pak Polisi itu? Saya menolak, saya minta izin. Saya izin dulu sama Bapak. Oke. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Polisi? Dari pihak mereka menolak, tetap memaksa minta buka gerbang. Apa yang dia sampaikan? Menolak maksudnya apakah melakukan apa yang terjadi? Apakah dia menyatakan bahwa saya akan menangkap? Tidak. Ada? Tidak. Ada tidak pada saat itu Pak Polisi mengeluarkan secari kertas atau apa bahwa saya ingin menggeledah atau menangkap Pak Roy? Ada tidak? Tidak. Ada izin tidak? Tidak. Bapak itu hanya ingin ketemu dengan Pak Roy. Betul. Ya. Oke. Kemudian boleh dilanjut. Ketika saudara menolak, apakah saudara langsung membuka? Apakah saudara langsung ke rumah? Bagaimana? Masuk ke rumah atau bagaimana? Setelah saya izin Bapak, dia tetap memaksa, tidak usah, terbuka aja. Enggak, saya izin dulu buka. Enggak usah buka aja. Enggak, saya izin dulu. Terus saya maksa naik ke atas ke lantai 2. Terus bertemu Bapak, ternyata Bapak sedang tidur. Di mana posisi? Oh, lagi tidur. Kemudian apa yang saudara lakukan? Sampaikan. Membangunkan. Kemudian apa yang disampaikan oleh saudara Koiri kepada Pak Roy? Pemohon. Pak, kan 2 kali. Pertama dia bangun cuman tidak merespon. Yang kedua kalinya baru merespon. Pak,
ada tamu yang mau mengubah kayaknya polisi. Oke. Terus? Bawa menjawab, terima aja kalau bawa surat berkas lengkap. Oh, itu aja yang penyampaian. Pada saat saudara naik ke atas, petugas itu berada di mana? Masih di luar Masih apa di di luar. dalam? Masih di luar. Masih di luar. Kemudian pada saat saudara sampaikan kepada Pak Roy kan baru bangun. Pak Roy tadi saudara sampaikan bahwa kalau ada surat buka. Tapi pas pertama memang ditanyakan kepada saudara, petugas pada saat itu tidak menyatakan bahwa ada surat, ada penangkap, tidak ada ya. Tidak ada. Tadi saudara sampaikan begitu. Hanya Nah, bukan anggota. kemudian apa yang dilakukan oleh petugas di belakang? Menggedor-gedor apa menggebel atau apa? Setelah saya dapat izin dari Bapak, saya coba turun. Namun saya masih ragu. Kok Bapak biasa aja, sedangkan saya tegang. Sedangkan karena dari pihak kepolisian sangat brutal kan. Oke. Saya berhenti sejenak. Begitu nggak lama bel itu bunyi. Bel. Bel apa itu? Bel rumah. Bel rumah. Posisi bel itu di mana? Di luar. Ya di luar. Jadi kedengaran di dalam. Di dalam. Itu bagaimana? Belnya sekali apa dua kali? Kali-kali. Berkali-kali. Betul. Nah, terus setelah itu apa yang saudara lakukan? Saya turun. Turun menemui mereka. Ini, iya. Ah. Ini, Kemudian apa yang saudara sampaikan ke petugas? mereka bertanya, mana Pak Roy? Ada di atas, makanya sabar dulu. Oke. Apakah pada saat itu petugas masih mendesak untuk membuka pintu Betul. pada saat turun? Betul. Coba ceritakan bagaimana. Setelah itu saya buka karena saya sudah dapat izin dari Bapak. Oke. Kemudian ketika saudara membuka, itu pintu gerbang ya? Betul. Pintu gerbang. Anda buka, ketika saudara dipaksa untuk membuka, saudara sebenarnya tidak memberikan izin ya? Tidak. Oke. Kemudian setelah Anda membuka, apa yang dilakukan oleh petugas tersebut? Polisi. Dia menanyakan, mana Pak Roy? Ada di atas. Nah, terus, apakah dia langsung naik ke atas, ataukah bagaimana? Tidak, dia ngikutin saya dari belakang. Oke. Kemudian, saudara pada saat bersamaan dengan mereka mendekat atau menghampiri, apa memang saudara stop dulu? Saya mau nanya lagi atau bagaimana? Setelah sampai ke lantai 1, saya stop situ. Stop. Jadi Bapak sini aja biar saya manggil Bapak. Nah, itulah yang kemudian cerita dari sopir ya di pra-peradilan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jadi nanti mungkin akan ada saksi dari Dr. Tifa karena ini dari Roy Suryo begitu kan ya. Jadi bisa disimpulkan ini ya, bisa dipahami ini begitu kan bagaimana kronologisnya. Ya, orang-orang akan bisa melihat tergantung dari hakimnya nanti bagaimana, apakah ini diberikan sanksi atau tidak, apakah ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, bagaimana cara penanganannya, teknisinya, apakah yang sudah beredar hari ini disebut dengan arogansi atau tidak. Ini kan bisa dilihat begitu kan ya dengan rekaman-rekaman video, kemudian disimpulkan oleh majelis hakim. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.